Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Jadi ini video kedua dan kali ini aku bakal menjawab pertanyaan tentang Kak, gimana sih rasanya nikah muda. Dan kebetulan juga ini tuh satu ganjil 30 hari pernikahan genap genap 30 hari pernikahan, ganjil 1 bulan pernikahan, jadi anniversary 1 bulan. Soalnya mau ada event gitu berdua, cuman karena tadi pagi aku gak enak badan jadinya di cancel. Nah oke, kita mulai aja. Gimana sih rasanya nikah muda? Rasanya apa ya? Ya dibilang asik-asik, terus dibilang senang-senang, dibilang pokoknya rasanya campur aduk sih. Kayak sebenarnya lebih ke kayak orang pacaran gitu. Cuman kan pacarannya udah beda ya, maksudnya pacaran itu kayak udah halal, bebas ngapain aja, mau kemana-mana udah nggak ada halangan lagi gitu. Tapi kan juga kalau dalam pernikahan pastinya ada rasa tanggung jawab dan lain-lain. Kalau misalkan ditanya, Kak, ada lika-likunya nggak sih, ada sedih-sedihnya gitu nggak sih, apa bahagia terus? Ini kan pernikahan ya, pernikahan itu bagian dari kehidupan, dan kehidupan kita itu pasti ada 2 faktor, ini ya senang sama sedih itu. Jadi ya pernikahan tuh ya sama aja kayak kehidupan gitu, ada senangnya ada sedihnya gitu kan. Kayak kalau dibilang senang terus enggak, dibilang sedih terus juga enggak gitu. Dan di antara senang dan sedih lebih banyak senangnya sih ya, karena ya tadi sebenarnya tergantung kita ngejalannya gimana. Kalau misalkan kita ngejalaninnya dengan ikhlas, lapang dada, maksudnya selalu bersyukur, selalu menerima kayak gitu, insya Allah pasti semuanya bakal jadi menyenangkan. Tapi ketika kita dari hati kita aja kita udah nggak nerima, udah kayak nggak segala macem, maupun itu hal yang menyenangkan, mungkin kita gak bakal senang gitu loh, bakal ngerasa kayak sedih, kecewa, segala macam. Pokoknya semua itu balik lagi ke kita, gimana cara kita ngontrol diri kita, perasaan kita kayak gitu ya. Pokoknya gitu deh rasa-rasa nikah muda tuh ya. Apa sih kalau dibilang ada si lika-likunya itu pasti ada, kan namanya juga kita manusia sosial, kita ada namanya beda pendapat gitu. Cuman kan kembali lagi kita gimana cara kita sama pasangan kita buat nuntasin masalah-masalah, persoalan-persoalan yang ada di rumah tangga gitu. Senangnya banyak banget, saya enak senangnya tuh sekarang kayak kita kan kayak aku sendiri itu kemana-mana kayak ada temennya, maksudnya udah gak sendirian lagi, ada yang bantuin. Kayak kan kuliah gitu kan, aku kayak deadline kayak yang bantuin dong kayak gitu kan. Ini ada sih udah dikejar kayak gitu segala macem. Terus pokoknya banyak banget deh, pokoknya enak aja gitu lah, kayak gak sendirian lagi gitu. Pokoknya gitu sih, bingung ya gitu. Oh iya, pesan buat kalian yang mau nikah muda, itu bukan karena aku nikah muda terus aku dukung, cuman kayak lebih ke kalau memang misalkan kalian udah ada orang yang masih minta kalian dan orang tua kalian juga setuju, why not, kenapa enggak gitu loh, gak masalah menurut aku. Karena dulu sebelum nikah aku tuh pernah dibilangin kayak mau kita nikah ketika umur kita tua, mau nikah ketika umur kita muda, intinya nikah tuh bukan pada umur tapi pada kesiapan diri kita juga gitu. Jadi tante aku dia tuh pernah bilang kayak, kalau tante juga waktu itu nikahnya masih muda, kalau saya sekarang umur 17 tahunan tuh udah nikah dan alhamdulillah sampai sekarang gitu, maksudnya ya langgeng gitu, harmonis. Nah sedangkan ada juga sih orang-orang yang udah nikah ketika udah berumur, dan itu semua nggak menjamin kalau misalkan pernikahannya bakal berjalan mulus harmonis kayak gitu. Jadi semuanya balik dari kita, gimana cara kita mengatasi
masalah-masalah kita gitu. Pokoknya bukan nikah muda atau nikah tua, tapi nikah siap. Itu sih pesan-pesan aku. Terus ada yang nanya juga gimana rasanya pas ijab kabul itu rasanya tuh kayak deg-degan, kayak aku tuh lebih takut karena itu kan ada halnya aku minta searman gitu, jadi aku takut banget kalau misalnya pas kayak tengah jalan tuh saking deg-degan kayak gimana tuh lupa gitu kan. Jadi actually pas aku di dalam itu aku duduk sambil dengerin, aku nyimak, aku juga buka aku buka aplikasi kan, aku tahu bukanya pakai aplikasi. Terus jadi aku nyimak kayak itu yang sendiri ntar yang lupa ya. Terus alhamdulillah pas sudah selesai dengan kayak maharnya, lanjut ke ijab kabul. Kenapa ijab kabul tuh gak kayak deg-degan sih, kayak takut salah tuh kayak saking deg-degannya jadi takut salah, tapi alhamdulillah lancar. Pokoknya rasanya tuh kayak deg-degan, seneng, sedih, pokoknya campur aduk, kayak masih nggak percaya, kayak ya ampun ini aku, apalagi pas jadi kayaknya kan nanti binti gitu kan, kayak ya Allah ini abisnya aku bakal punya tanggung jawab kayak gitu sih. Ya gitulah, pokoknya senang sedih campur aduk. Dan jujur aja pribadi dulu aku penasaran banget kan sama orang yang nikah, kayak perasaannya gimana sih gitu kan. Terus pas aku udah ngerasain sekarang kayak udah jadi yang biasa-biasa aja. Maksudnya kalau ada orang ijab kabul tuh kayak udah tahu sih rasanya, jadi udah nggak se-excited dulu sebelum nikah gitu. Ini itu aja sih ya, soalnya ini aku kerja malam, jadi itu dulu buat pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab sekarang. Kalau misalnya ada yang kurang jelas atau bingung, pokoknya komen aja di bawah kemudian nanti setelah ada video keduanya atau ketiganya atau keempatnya. Oke, gitu. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.